Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala summa amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan petunjuknya sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang berberkah ini. Itu usaha Siddiqiyah Syaziliyah di samping Sayyidina Maulana Imam Hussein radhiyallahu taala anhu warda. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita dan tanda terima kasih kita atas segala perjuangan, pengorbanan yang beliau, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan untuk umatnya, termasuk nikmat Islam. Kemudian kita lanjut pada pertemuan yang lalu di halaman 8 di wa fi hadzal ilm. Fadhal ya Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa fi hadzal 'ilm naqala ulama'u lana kull ma yata'allaqu bil iman billah wa rusuli wa kutubihi wal yawmil akhir wa ja'alu 'ilma at-tauhid hadha 'ala thalathati abwab. Al-bab al-awwal al-ilahiyat wa yatakallamuna fihi 'anillahi wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu 'alayhi wa ma yajuzu fi haqqihi subhanahu wa ta'ala wa dalilu dhalika min al-'aqli wan naql. Jadi di sini disebutkan yang pertama, rukun Islam yang pertama yaitu al-iman. Iman billahi wal yawmil akhir wa kutubihi wa rusulihi. Kemudian ilmu ini kita kenal dengan ilmu akidah yang membahas 3 masalah. Yang pertama al-ilahiyat. Jadi pembahasan akidah ada 3 poin. Yang pertama ilahiyat, al-nubuwat dan as-sam'iyat. Ilahiyat ini mengkaji tentang apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, apa yang mustahil dan apa yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah semua sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan sifatil ma'ani, seperti as-sam wal basar wal irada wal ilm wal haya dan sebagainya. Ini wajib bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin dikatakan Allah atau Tuhan kalau tidak berilmu? Itu mustahil. Jadi Allah harus berilmu karena mengetahui semua gerak-gerik hambanya. Jadi butuh ilmu. Allah juga disifati sebagai al-haya. Jadi kalau Tuhan menciptakan, menghidupkan, bagaimana mungkin kalau bisa menghidupkan kalau dia sendiri tidak hidup? Jadi Allah wajib disifati hidup. Dan seterusnya, ini wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mustahil bagi Allah, yaitu kebalikan daripada sifat-sifat ma'ani. Jadi kalau Allah disifati sebagai al-ilm, maka mustahil Allah itu jahl. Jadi bagaimana dia mau mengetahui suatu atau semua hambanya kalau disifati dengan al-jahl. Terus juga mati, tidak berkehendak, tidak berkuasa. Semua ini sifat-sifat yang mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak menunjukkan sebagai eksistensi Tuhan.
Jadi Tuhan itu harus maha, bukan cuma mengetahui tapi maha mengetahui, maha menguasai, maha berkehendak. Ada yang juz, ada yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun Allah Subhanahu wa taala punya sifat irada, tetapi Allah tidak ada memaksakan. Jadi fa'alun lima yurid. Jadi Allah berkehendak dan berkuasa penuh, tidak ada yang memaksakan bahwasanya Allah wajib menciptakan manusia. Itu tidak ada. Atau Allah mustahil menciptakan manusia. Ini min umur al-jawaiz. Yani Allah kalau mau diciptakan manusia, kalau tidak mau tidak ada yang menghalanginya. Hujan demikian. Allah mau kasih turun hujan, tidak ada yang menghalangi. Dan tidak ada yang memaksakan bila harus turun hujan. Karena kalau dikatakan harus Allah wajib menurunkan hujan, berarti ada yang memaksakan. Berarti Allah tidak berkehendak penuh kalau begitu. Jadi ada sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, ada yang mustahil dan ada yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Al-bab ats-tsani an-nubuwat تكلموا فيه عن صفات الرسل الكرام وما يجب لهم من عصمة وما يستحيل عليهم من الكذب وما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام. Terus yang kedua an-nubuwat. Jadi an-nubuwat ini tentang kenabian. Jadi yang pertama dibahas adalah al-ilahiyat, terus masuk ke an-nubuwat. Karena nubuwat ini dialah yang membawa risalah yang akan memperkenalkan adanya Allah Subhanahu wa taala. An-nubuwat juga demikian, ada yang wajib seperti al-amanah. Terpercaya, harus nabi terpercaya. As-sidqi. Nabi wajib disifati as-sidq. Sebab kalau tidak bagaimana mau dipercaya kalau dia tidak jujur. Cerdas. Juga wajib bagi seorang rasul cerdas. Sebab kalau tidak cerdas, bagaimana menghadapi umatnya, bagaimana menghadapi kaumnya, dan bagaimana menyampaikan risalah yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala dan akan disampaikan ke umatnya. Juga ada yang mustahil bagi rasul, seperti berdusta. Itu mustahil bagi Allah seorang rasul berdusta. Juga rasul al-jahl itu mustahil. Itu bodoh juga tidak bisa disifati rasul sebagai bodoh. Karena semua ini sifat-sifat tersebut tidak melambangkan atau tidak mencerminkan seorang rasul. Jadi seorang rasul ini pilihan. Yang namanya pilihan lebih cerdas daripada orang biasa, lebih terpercaya daripada orang biasa, lebih hebat daripada umatnya, lebih berilmu daripada umatnya. Itu namanya istimewa. Juga yang boleh bagi rasul seperti makan. Rasul bisa saja makan. Mau makan, mau tidak. Juga pergi ke pasar, jalan-jalan. Nabi pergi ke pasar. Itu min kabil jawaiz. Artinya boleh pergi jalan. Juga rasul boleh sakit. Itu min kabil jawaiz. Jadi meskipun Nabi maksum, bukan berarti seorang Nabi tidak sakit. Itu. Bahkan Sayyidina Rasulullah SAW sakit dan para nabi-nabi yang lain. Itu min kabil hal-hal yang boleh bagi seorang rasul atau seorang nabi. Silakan. Al-bab ats-tsalits السمعيات وهي الأمور التي نقلت إلينا من قبيل السمع لا من قبيل الفكر والنظر والعقل والتدبر كمعرفة اليوم الآخر ووجوب الإيمان به والجنة والنار والصراط والميزان والحساب والملائكة والجن وغير ذلك مما جاء في القرآن والسنة فآمنا به فهذا العلم الشريف قام بمرتبة الإيمان. Jadi yang ketiga as-sam'iyat. Jadi pembahasan ilmu akidah yang ketiga as-sam'iyat.
Jadi hal-hal yang diketahui melalui pendengaran, sama, bukan melalui al-aqli atau nalar atau pemikiran. Jadi jangan pernah berpikir atau merenung bagaimana Anda bikin rumah di surga nanti atau menciptakan sesuatu yang tidak ada di surga. Itu bukan hak Anda. Tetapi semua permasalahan surga, neraka, sirat, misal jin neraka tidak diketahui oleh manusia. Kita mengetahuinya karena Nabi menyampaikan. Sekiranya tidak ada informasi dari Nabi, maka kita tidak mengetahui kalau ada namanya neraka, ada yang namanya surga, ada jin, ada malaikat. Jadi semua permasalahan ini dinamakan as-sam'iyat. Jadi diketahui melalui pendengaran atau informasi yang dibawa oleh seorang nabi. علم الفقه ثم بعد ذلك أقاموا الفقه ليحافظ على معرفة أركان الإسلام في العبادات والمعاملات وأصلوا في الفقه حتى زادت الفروع والمسائل الفقهية عن مليون فرع فقهي مردها كلها إلى الكتاب والسنة. Terus rukun Islam yang kedua setelah iman itu al-fiqh. Jadi rukun Islam yang pertama itu masalah keimanan. Terus rukun Islam yang kedua adalah fiqh, yaitu permasalahan yang mengkaji tentang ibadah. Yang pertama tadi masalah iman. Jadi bagaimana hati ini percaya kepada Allah. Jadi ada Rasul menyampaikan bahwasanya ada Allah, ada dan sebagainya. Setelah percaya, masuk ke rukun yang kedua, yaitu rukun Islam yang kedua membahas masalah ibadah. Jadi bagaimana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus muamalat, hubungan kepada sesama manusia. Sehingga ulama mencatat bahwasanya ada sekitar miliun wa mi'atain furu dalam fikih. Jadi miliun wa mi'atain ini cabang yang merupakan kajian para fuqaha, itu hasil istinbat dan hasil ijtihad mereka, dan semuanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak ada yang keluar dari Quran dengan Sunnah. وقد اختلف الفقهاء في فهم الأحكام من خلال الكتاب والسنة فتكونت المذاهب الفقهية وكانت أكثر من 90 مذهبا وبعد ذلك رأوا أن هذه المذاهب تتشابه في معظم آرائها ثم إن كثير من تلك المذاهب لم يكن لأئمتها تلاميذ لينكلوا مذهب شيخهم ويعتنوا فيه ويؤلفوا. Terus dari miliun masalah ini yang terdiri lebih dari 90 mujtahid abral qurun, mereka tidak sepakat dalam satu masalah, mereka berbeda-beda dalam masalah. Dan sebagian pendapat mereka ada yang mirip, ada yang sama. Makanya ada istilahnya ra'yul jumhur karena pendapatnya sama. Ikhtilaful ulama karena pendapatnya beda. Namun 90 mujtahid lebih tidak semua pendapat mereka sampai kepada kita. Jadi ada mujtahid tidak punya murid sama sekali. Jadi tidak ada yang menukilkan pendapat mereka untuk sampai kepada kita. Ada mujtahid punya murid, tetapi murid-muridnya ini dia mengabaikan pendapat gurunya, syekhnya, sehingga dia tidak menulis dan tidak menyampaikan kepada generasi berikutnya, sehingga tidak sampai kepada kita. Seperti Imamul Lais. Imamul Lais, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i, Imamul Lais afqahu min Imam Malik ila anna talamisahu dayya'u ara'ahu. Jadi dulu para fuqaha punya murid. Murid itulah yang akan menulis dan menjelaskan
apa yang disampaikan oleh seorang mujtahid, kemudian dibukukan dan dinukilkan ke generasi berikutnya. Jadi sampai sekarang ada yang masyhur, 4 yang sangat masyhur di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, dan 4 juga dari luar Ahlussunnah wal Jamaah, namun pengikutnya sedikit. فذهبت تلك المذاهب وبقيت لنا المذاهب الثمانية إلى يومنا هذا، منها 4 مشهورة وعليها جماهير أهل السنة والجماعة، وهي مذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. Jadi empat mazhab yang terkenal ini di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang masyhur sampai sekarang. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan 4 mazhab ini akan berkelanjutan sampai hari kiamat. Itu. Karena pada zaman Sayyidi Maulana Abdul Qadir Al-Jailani, mazhab Hanabilah itu hampir punah. Tidak ada yang menganut mazhab Hanabilah. Sayyidi Abdul Qadir Jailani sendiri mazhabnya Syafi'iyah. Sehingga suatu saat Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani mimpi ketemu dengan Nabi. Jadi Nabi memerintahkan Sayyidi Abdul Qadir Jailani untuk pindah mazhab. Dari mazhab Syafi'i pindah ke mazhab Hanabilah supaya ada menghidupkan mazhab Hanabilah. Dan Sayyidi Abdul Qadir Jailani saat itu masyhur dan banyak murid-muridnya. Dengan demikian mazhab Hanabilah bisa hidup. Sampai sekarang ini alhamdulillah, jadi mazhab ini Allah takdirkan untuk berkelanjutan. ومنها 4 غير مشهورة لأن عدد المتبعين لها قليل، وهي الجعفرية ويتبعها الشيعة الإمامية، والإباضية ويتبعها أهل عمان وبعض أهل الجزائر، والزيدية ويتبعها بعض أهل اليمن، والزاهرية ويتبعها قليل جدا من أهل المغرب. Jadi 4 ini diantara Ja'fariyah, wal Ibadiyah, wal Zaidiyah dan wal Zahiriyah di luar mazhab Ahlussunnah wal Jamaah juga sampai sekarang masih dianut. Namun sedikit sekali beda dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Itu banyak atau jumhur umat Islam mengikutinya. فأصبح هناك على سبيل الشيوع التام الأئمة الأربعة أبو حنيفة، وقد مات سنة 150 من الهجرة عن 70 سنة، فهو من مواليد سنة 80. ومالك وقد مات سنة 179 من الهجرة عن سن بلغ 84 سنة أو 78 سنة، لأنه من مواليد سنة 90 أو سنة 96. والإمام الشافعي مات عن 54 سنة لأنه ولد سنة 150 من الهجرة ومات سنة 400. والإمام أحمد بن حنبل ولد سنة 64 و100 ومات سنة 241 تقريبا. Jadi sekarang jadi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah sampai sekarang ada 4 yang masyhur di kalangan umat Islam. Jadi Syafi'iyah, terus Hanafiyah, wa Malikiyah, wa Hanabilah. Jadi Imam Abu Hanifah, Imamul Azam, Sayyidi Maulana Imam Abu Hanifah Nu'man yang berumur 70 tahun. Jadi meninggal pada tahun 105. Tahun itu juga tahun kelahiran Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga muncul istilah matal imam waja'al imam. Jadi Imam Abu Hanifah pergi, Imam Syafi'i datang. Imam Syafi'i yang meninggal tahun 204, yang banyak berkembang di Asia, secara khusus di Mesir. Kalau di Mesir ini semua ada
Hanafiyah, ada Syafi'iyah, ada Malikiyah, ada Hanabilah. Kalau di Asia secara umum itu mazhab Syafi'iyah. Terus Malikiyah berkembang di Said, Mesir, terus di Afrika. Abu Hanifah di Mesir, terus di India, di Turki, Pakistan dan sebagainya. فهؤلاء الأئمة الذين نقلوا لنا الفقه وحافظوا عليه لأن هذا الفقه موروث عن الصحابة والأئمة المجتهدين عبر الزمن. Jadi fikih ini maurus dari sahabat, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana dikatakan Nabi, al-aslu fil ilm at-talaqi, at-ta'allum. Jadi ilmu itu harus melalui talaqi. Olehnya itu muncullah silsilah fikih ini maurus dari Nabi ke sahabat, ke tabi'in, baik tabi sampai sekarang ini. Makanya muncullah disebut dengan sanad. Jadi semua ilmu ada sanadnya. Sanad fikih Syafi'i, sanad fikih Hanafiyah, sanad Malikiyah, sanad Hanabilah, sanad tasawuf, sanad fikih, sanad hadis dan sebagainya. Karena ilmu ini semua diturunkan secara turun dari generasi ke generasi. Supaya kita bisa menggabungkan dua hal. Jadi ada ilmu, ada berkah. Sehingga kalau kita belajar yang ingin dicapai adalah nurul ilm. Jadi al-ilm, nurul ilm, barakatul ilm. Itu yang perlu dicari orang kalau kita belajar. Bukan sekedar menimba ilmu, tetapi ilmu itu punya nur, punya manfaatul ilmi, barakatul ilm. Itulah sebabnya perlu yang namanya guru. Keistimewaan sahabat karena dididik langsung oleh Nabi. Sahabat ini menemani Nabi. Sahibah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutlah namanya sahabat. Itulah gelar yang paling mulia dan yang paling istimewa. Gelar sahabat. Karena dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. علم التصوف أو مرتبة الإحسان التي أشار لها الحديث الماضي حديث سيدنا جبريل بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. Jadi hadis ini yang ketiga ilmu tasawuf. Jadi rukun Islam yang ketiga adalah tasawuf atau ilmu suluk atau ilmu tazkiyatun nafs. Ini diambil dari penggalan hadis Sayyidina Jibril alaihissalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi akhir hadis, jadi al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jadi an ta'budallah, jadi mana ihsan? An ta'budallah, jadi kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah tasawuf ini adalah inti daripada hidup. Karena sesuai dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Jadi tujuan hidup ini adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana cara beribadah? Yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Yaitu harus mencapai namanya iqamatus shalah, bukan ta'diyatus shalah. Jadi iqamatus shalah dengan rukun, syarat dan khusyuk, itu namanya iqamatus shalah. Sehingga orang yang tidak melakukan mendirikan syarat ini tidak bisa dikatakan khusyuk. Makanya dalam ayat fawailun lil musallin, celakalah orang yang salat, yaitu yu'addi salat tetapi la yuqimus salat. Itu. Karena kalau yuqimus salat itu rukun, syarat serta khusyuk. Makanya ini sangat erat kaitannya dengan
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi untuk khusyuk, untuk keluar dari fawailul lil musallin, untuk masuk kepada anta'budallaha ka'annaka tarah, itu qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah yang membersihkan hatinya, wa qad khaba man dassaha. Masalah hati ini dikaji dalam masalah ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf atau ilmu suluk atau ilmu akhlak. Sehingga dikatakan bahwasanya tasawuf ini merupakan inti daripada ajaran Islam. Meskipun antara fikih, akidah dan tasawuf, segitiga ini tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Jadi anta'budallah ka'annaka tarah. Ini marhalah untuk pemula. Jadi al-ubad dengan zuhad, kalau dia khusyuk, dia tidak melihat Tuhan, tapi seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan anta'budallah ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihatnya. Ayyuhal ubad wa zuhad. Fa in lam takun tarah ayyuhal arif wal muhib. Ini martabat kedua. Kalau kau tidak melihat, beda yang pertama ka'annaka. Makanya hadis tidak mengatakan fa in lam takun ka'annaka tarah, untuk membedakan bahwa yang pertama beda dengan yang kedua. Karena golongan ada dua. Ada tingkatan zuhad dengan ubad, ada tingkatan muhib dengan al-arifin. Karena al-arifin, wali-wali Allah sepakat bahwasanya di dunia ini Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga sepakat bahwasanya di akhirat umat Islam melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kepala, seperti yang disebutkan dalam hadis dalam Al-Quran. Juga mereka sepakat bahwasanya arifin bisa melihat Allah di dunia ini dengan mata basira, bukan dengan mata kepala. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya melihat Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang kita gambarkan. Kalau kalian pergi ke Ahram, Anda sudah sampai di Ahram, Anda melihat Ahram. Ada bentuk segitiga, ada batu dan sebagainya. Jadi tidak bisa digambarkan Anda melihat Allah dengan mata basira seperti melihat benda, tidak bisa demikian. Jadi melihat Allah, kata ulama, ra'a syai'an minallahi, melihat sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu cahaya Allah atau tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Yang jelas Allah tidak bisa dilihat dengan zat seperti yang kita gambarkan. Makanya dalam hadis, tafakkaru fi khalqillahi wala tatafakkaru fi zatillah. Jadi ajakan untuk merenung dan berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, langit, bumi, manusia dan sebagainya. Karena itu akan mengantar kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tatafakkaru fi zati. فكما يتعلم أصول الإيمان من علم التوحيد ويتعلم أحكام العبادات والمعاملات من علم الفقه، فكذلك لا بد أن يعرف تلك الأخلاق والآداب التي يجب عليه أن يتخلق بها من علم التصوف. Jadi tiga ini merupakan rukun Islam. Jadi ada fikih, ada akidah, ada tasawuf. Sebagaimana wajib seorang muslim belajar fikih, fardu ain belajar fikih. Siapa yang tidak belajar fikih maka dia berdosa. Bagaimana mau salat kalau tidak tahu fikih? Bagaimana mau wudu kalau tidak tahu fikih? Akidah juga demikian, fardu ain ala muslim. Bagaimana Anda bisa menyembah Allah kalau Anda tidak mengenal Allah? Allah itu ada dua atau ada tiga? Apa sih, bagaimana? Jadi harus beriman. Ini pembahasan dalam ilmu akidah. Juga masalah tasawuf. Bagaimana Anda bisa khusyuk kalau tidak membersihkan hati Anda? Meskipun Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya belajar tasawuf masuk dalam tarekat itu fardu ainin bagi setiap umat Islam. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan tidak ada orang yang luput dari aib hati.
dengki, iri hati, hasad dan sebagainya, kiber. An-nafsu al-ammaratu bisu'. Olehnya itu butuh pembersihan hati. Namun itu kalau kita melihat bahwasanya tarekat atau tasawuf bermakna tazkiyatun nafs. Tetapi kalau tarekat dalam artian ajaran, punya wirid tertentu, punya masyayikh dan sebagainya, ada yang mengatakan bahwasanya masuk tarekat tidak wajib. Tetapi yang wajib itu tazkiyatun nafs. Jadi kalau kita mengatakan bahwasanya tarekat itu punya istilah tertentu adalah perguruan atau lembaga di mana ada mursyid, ada wirid dan sebagainya. Tetapi kalau dikatakan tarekat itu adalah tazkiyatun nafs, maka belajar tasawuf itu wajib. Karena wajib bagi seorang muslim, semua umat Islam wajib membersihkan hatinya. Itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal kibr. وإذ قد تعرفنا على العلوم التي تنبني عليه المعارف الإسلامية ويكونون ذلك إلى المبحث التالي وهو يتناول علاقة ذلك الدين بالحياة وكيف يصير الدين لصاحبه حياة وما علاقة ذلك كله بالتصوف الإسلامي. فصل في علاقة الدين بالحياة. من الحقائق الواضحة في ديننا أن العلاقة بين الدين والحياة هي علاقة تكامل وانسجام. Jadi yang pertama yang perlu dipahami bahwasanya hubungan antara agama dengan hidup ini itu hubungan takamul, wa insijam, yaitu hubungan saling melengkapi dan hubungan yang harmonis, bukan koalisi. Bukan peperangan atau pertengkaran. Itu yang perlu kita pahami bahwasanya hubungan agama dengan hidup itu saling melengkapi. Jadi apalah artinya tidak mungkin orang bisa hidup beragama kalau tidak ada kehidupan. Kehidupan tanpa agama itu tidak ada nilainya. Jadi di sini diperlukan adalah takamul. وليس تضاد أو تنافر فالدين جاء لتستقر به أمور الحياة وتزدهر. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولذلك رأينا أن المسلمين الأول كانوا أشد الناس تمسكا بدينهم وكانوا أصحاب حضارة ورقي وازدهار مما يؤكد أنه كلما ازداد المسلم تمسكا بدينه وتعاليمه كلما كان ذلك دافعا له للعيش حياة كريمة عامرة بالخير والسعادة والصلاح. Jadi agama ini datang untuk menopang kehidupan, membuat hidup ini jadi tenang, harmonis, damai dan sebagainya. Jadi sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, man amila sholihan min zakarin aw unsa. Jadi agama tidak membedakan laki-laki dan perempuan, siapa saja yang mengerjakan kebaikan wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Jadi siapa saja orang Islam, artinya beragama, ad-din ini melakukan kebaikan, maka Allah mengatakan falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Kami akan memberi hidup yang baik, yang harmonis, yang bahagia. Itu agama. Jadi agama ini bagaimana kehidupan bisa berjalan dengan
teratur dengan terapi, berberkah dan mendatangkan rahmat. Olehnya itu sahabat atau para salafus saleh mereka lah generasi yang paling berpegang kepada agama, karena tahu bahwa agama ini, agama Islam itu membawa kepada peradaban, membawa kepada ketenangan. Dan sahabat serta tabi'in dan para salafus saleh itu sangat berpegang kepada agama. Olehnya itu kita melihat kehidupan sekarang ini, kita semakin jauh dari agama, maka kehidupan semakin tidak teratur. Muncullah yang namanya teroris, muncullah yang namanya ekstremis, aliran kiri, aliran kanan, karena semakin jauh dari ajaran Islam dan semakin tidak paham agama Islam. Jadi muncullah berbagai macam keraguan, kekhawatiran dalam masyarakat karena jauh dari agama. Jadi agama ini datang untuk membuat hidup ini menjadi tenang, menjadi harmonis, supaya kita yang hidup di dunia ini bisa beragama dengan bagus. ومع مرور الأزمان واحتياج الأجيال إلى أن تسير على درب النجاة بالعودة للحقائق عند اختلاف الطرائف يتردد على ألسنة الشباب كثيرا السؤال الآتي: هل يعد السير في طريق الله سببا لملاقاة الفتن والمصائب؟ Jadi seiring dengan perkembangan zaman, khususnya setelah tahun 70-an, jadi banyaknya aliran-aliran dalam tarekat yang muncul, apakah ini berpegang kepada Al-Quran atau tidak berpegang kepada Al-Quran, atau setengah berpegang kepada Al-Quran, munculnya berbagai macam fitnah di masyarakat dan gelombang kehidupan. Muncullah pertanyaan. Jadi sebagian kelompok masyarakat melihat bahwasanya tasawuf ini merupakan sebab munculnya fitnah. Karena ada kelompok-kelompok khusus yang membuat aliran-aliran dan menisbahkan kepada tasawuf, itu mengatakan aliran tasawuf, padahal tasawuf dari minhu. Sebagaimana dalam akidah ada kelompok-kelompok tertentu, bahkan puluhan dalam pemikiran akidah, khusus membuat pemikiran atau keyakinan yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Juga fikih demikian. Sehingga di sini muncul pertanyaan, apakah as-sayr itu at-tariq ila Allah sababan dimulakati al-fitan wal masaib? Apakah dengan masuk dalam tasawuf atau tarekat ini merupakan sebab kita berhadapan dengan fitnah atau musibah? Itu pertanyaan. Itu melihat fenomena yang berkembang. Silakan. فمما يشار عند بعض الناس أن الطريق إلى الله ملئ بالفتن والمصائب وأن التزام المؤمن بدين الله وبطريقه قد يغير مجرى حياته. Itu yang beredar di masyarakat, bahwasanya tarik ilallah subhanahu wa ta'ala penuh dengan fitnah, dengan musibah. Dan kalau kita konsisten dalam agama, berpegang kepada agama atau masuk dalam sebuah tarekat, itu akan merubah jalan hidup kita atau pola hidup kita. Itu anggapan yang beredar di masyarakat. والجواب عن ذلك نقول ينبغي أن يكون الطريق إلى الله جزءا أساسيا من حياة الإنسان، فلمن يسير الإنسان إذا لم يكن سيره في حياة الدنيا لأجل تحسين رضا الله والوصول إلى معرفته حق المعرفة. Jadi jawaban yang pertama yang dikemukakan oleh Sidi Maulana Nuruddin Dr. Abi Hafizahullah Ta'ala,
Yang perlu kita pahami bahwasanya at-tariq ilallah subhanahu wa ta'ala itu juz'an asasian min hayatil insan. Jadi karena tarekat ini adalah amalan. Selama itu amalan berarti dia merupakan poin penting dalam kehidupan seseorang karena tidak bisa dipisahkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita yang hidup di dunia ini tentu akan mati nanti. Atau minimal dari umur 1 sampai kalau takdir umur ke-50, dari perjalanan 1 tahun menuju ke 50 tahun, kita mau menuju kemana? Menuju ke 50 terus mau kemana? Kalau kita menempuh hidup ini tidak berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kepada siapa kita akan berjalan? Ini pertanyaan di kalangan filosof. Jadi saya datang dari mana? Datang dari alam sana. Terus masuk di dunia. Untuk apa di dunia ini? Terus mau kemana? Setelah itu mau kemana? Orang barat ya tujuannya dunia. Makanya mereka masalah dunia adalah koalisi. Hidup ini, hayat ini ada zira. Karena berujung di dunia. Kalau kita tidak, di sana ada akhirat menunggu. Jadi dari alam sana yang Allah ciptakan terus ke dunia ini, kita bersama dengan Allah ma'allahi, terus akan menuju ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masuk dalam dunia tarekat, tujuannya apa? Itu al-maqsudul kulluh wallahu subhanahu wa ta'ala. Makanya tarekat ini merupakan juz muhimmah minal haya. Itu bagian terpenting dalam kehidupan. Karena kita bagian dari hidup. Apa yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah tarekat atau paham yang kita anut. Dan akan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan terakhir, maka kepada siapa kita menuju? Jadi wa inna ila rabbikal muntaha. Dan kepada Tuhanmu lah tempat terakhir. Kita akan menuju ke sana. Fad-dinu ya'muru al-muslimu an yakuna mutqinan fi 'amali fayazidu bidzalika ribhuhu wa yatma'innu khawatiruhu wa tas'alu hayatuhu wa yatafarragu qalbuhu lil ibadah. Jadi yang pertama, jadi Islam itu diperintahkan untuk mutqin fi amalihi. Jadi apa saja kita yang di kuliah di usuluddin syariah, dirasat, filsafat dan sebagainya, kesimpulannya harus mutqin apa yang kita geluti. Karena semakin mungkin seseorang, semakin lancar atau harmonis kehidupan. Jadi dalam tasawuf itu dianjurkan. Jadi menggeluti suatu masalah harus betul-betul mungkin. Karena kalau tidak mungkin akan menimbulkan fauda, akan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Itu yang penting, sehingga kita menempuh hidup ini sesuai dengan ajaran Islam. Karena tadi kita menghubungkan antara tasawuf dengan haya. Jadi tasawuf ini bagian daripada hidup. Kalau Anda tidak mungkin dalam dunia tasawuf, maka kehidupan akan kacau. Jadi memahami tasawuf harus betul-betul mungkin. Harus mengambil dari orang yang mursyid kamil supaya tidak menimbulkan fauda. Itu seperti orang-orang yang mengaku tasawuf padahal dia bukan tasawuf. Sehingga membuat kehidupan ini semakin bermasalah. كما يأمره أن يكون نظيفا جميلا في صورته وأخلاقه
فعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. Jadi sebagaimana Islam juga memerintahkan kepada penganutnya supaya bersih dan rapi, indah. Itulah Islam. Jadi suka mungkin. Karena kita ingin mengatakan bahwasanya antara agama dan kehidupan itu hubungan takamul, saling menyempurnakan, bukan membuat kekacauan. Jadi kalau dunia ini penuh dengan keindahan dan sebagainya, dan Anda datang untuk membuat kotoran atau membuat kekacauan, karena Islam tidak memerintahkan demikian. Jadi dalam hadis ini katakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibar. Jadi tidak boleh ada takabur. Karena kata Anda takabur, Anda tidak bisa mungkin dalam amalnya. Itu baru punya nilai jaidah, sudah sombong di mana-mana. Padahal belum mutakhasis di situ. Jadi baru dapat minha sudah takabur di mana-mana. Itu. Jadi takabur ini, kibar itu dilarang. Sehingga hadis ini la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal kibr. Sekecil apapun ini adalah tujuan. Jadi karena dunia ini bukan tujuan, makanya jangan masuk ke hati. Karena wa inna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhanmu lah tujuan terakhir, maka harus masuk ke hati. Yang masuk ke hati adalah itulah tujuan utama dan tujuan pokok. Tidak ada yang boleh masuk ke hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dunia tidak boleh masuk ke hati. Jika dunia sampai ke hati, itu manusia pasti binasa. ولا تعارض البتة بين الدين والحياة فكلاهما طريق واحد والجميع يسيرون في طريق الله بأصل الخلقة دون أن يلتزموا طريقا معينا. Jadi antara ad-din dan haya itu tidak ada yang bertolak belakang atau bertentangan. Semuanya itu tariqun wahid, dan semuanya berjalan dari asli khilqah, awal ciptakan sampai meninggal, semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada ini tariqah muayyana. Semua orang punya kehidupan masing-masing. Jadi yang muhim, yang terpenting adalah agama dengan haya dan kehidupan ini mempunyai hubungan yang sangat harmonis, hubungan kesinambungan, hubungan saling melengkapi antara satu sama lain. لكن على الإنسان أن يتنبه للمنهج الذي يتبعه في سيره إلى الله فلا يلزم نفسه بما يشاد عليها ويسعى. Jadi namun seseorang as-sayr ilallah Subhanahu wa taala, dia harus mengingat bahwasanya tidak boleh mutasyaddid, tidak boleh menyusahkan dirinya, tidak boleh menyusahkan diri, karena itu bukan bagian dari Islam. Dia dini yusrun, dini itu, agama itu mudah. Innama buistum, dalam hadis innama buistum muyassirin walam tub'asu mu'assirin. Kamu itu, kalian diutus untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Jadi jangan menyusahkan diri, jangan menyusahkan orang lain. Tuyassiru wala tu'assiru. Jadi mudahkan, jangan persulit.
بل يسلك مسلك اليسر والرفق في كل أموره. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين متين فأوهلوا فيه برفق. Jadi sebagaimana dikatakan yang dikatakan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, inna Allah yuhibbur rifqi amri kullihi. Jadi Allah itu suka lembut, mudah semua masalah. Itu. Bahkan dalam hadis, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isma. Jadi Nabi tidak pernah dikasih dua pilihan kecuali memilih yang paling mudah. Selama itu bukan dosa. Itu. Jadi silakan memilih yang paling mudah, yang mudah dikerjakan dan tidak memberatkan baik bagi diri maupun orang lain. وقال إن الدين يسر ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالقدوة والروحة وشيء من الدلجة. Jadi inna dina yusrun wa lam yushaddad dina ahadun illa galaba. Jadi agama ini mudah. Tidak ada orang yang ekstrim atau yang menyusahkan dirinya kecuali membuat agama itu susah. Itu. Jadi Nabi tidak menganjurkan seseorang untuk menempuh jalan yang susah, karena akan membuat seseorang susah. Apalagi yang namanya pelajar Azhar, kalian akan pulang ke Indonesia dan menjadi contoh. Jangan sampai menyusahkan. Jadi yasiru, kalau ada orang bersalah tidak mengerjakan salat, tidak usah dikatakan kamu tidak salat, kamu kafir, kamu musyrik, kamu masuk neraka. Itu menyusahkan namanya. Itu lembut, lemah lembut. Jadi kehidupan ini bagus, sukses dunia bagus, tetapi alangkah indahnya kalau kita hidup di dunia ini bahagia, kita di akhirat juga bahagia. Itu karena kita tidak berhenti di dunia ini, tapi ada akhirat menunggu di sana. Olehnya itu, jadi kita salat juga, kita juga melakukan ini, semuanya jalan, tidak ada masalah. Silakan. فالطريق إلى الله ليس صراعا مع الحياة حتى يشاد فيه المسلم نفسه ويحملها ما لا تطيق، بل هو السير في الحياة بالله ومع الله وإلى الله، ممتثلا في هذا السير كل ما شرعه الله عز وجل من تشريعات لتنتظم بها حياة الناس جميعا، وليس المسلمون فقط، فيسعدوا بها ويطمئنوا ويصلوا بذلك إلى سعادة الدارين الدنيا والآخرة. Jadi tarik ilallah subhanahu wa ta'ala bukan koalisi. Jadi bukan seperti yang dipahami orang barat bahwasanya hidup ini adalah sira, koalisi. Siapa yang kuat itu yang menang. Hendak kalau kita dalam Islam bukan koalisi. Hidup ini adalah harmonis, kesinambungan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini untuk menanam, kita memetik di akhirat. Jadi masyayikh kita mengajarkan man nazaka fi dunya fatrukuhu fallahu yughayyiru wa yubaddilu ahsana minha. Siapa yang merebut sesuatu dari Anda atau berkoalisi dengan Anda dalam urusan dunia, tinggalkan saja. Allah akan mengganti yang lebih baik. Itu. Dunia ini bukan koalisi, bukan apa-apa, tapi dunia ini adalah amanah. Itu. Jadi minallahi wa ma'allahi wa ilallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu itu
wa inna ila rabbikal muntaha. Itu yang paling penting. Kita ini akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia sebagai tujuan utama. Bukan ini, dunia ini bukan gaya tetapi wasilah. Yang namanya wasilah tidak boleh berhenti di situ. Tetapi kita berhenti di tujuan. Wa inna ila rabbikal muntaha. Insyaallah kita berhenti sampai di sini dan kita lanjut pada pertemuan berikut.